Pada saat ini, suara menawan dan malas lainnya datang. Hei, Putra Baize tidak ada di sini. Jika kamu ingin menemukannya, pergilah ke Emperor Heaven Realm. Qin Yichan mendongak dan melihat bayangan yang samar-samar menjulang. Alasan bayangan yang menjulang ini adalah karena bayangan itu seperti asap kain kasa. Tampaknya tidak memadatkan tubuh Tao, tetapi hanya muncul sebagai jiwa. Entah kapan bayangan indah ini muncul diam-diam, berdiri di langit, dengan sosok anggun, dan pipinya ditutupi oleh kain tule yang berkibar tertiup angin, dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Pesona semacam ini yang masih memeluk pipa setengah tersembunyi, akan membuat orang semakin berdarah. Tetapi apa yang membuat Qin Yichan waspada adalah mata bayangan yang indah ini. Artinya, meskipun akan menjadi melengkung dengan tawa yang menawan, seolah-olah hidup, tetapi tidak memiliki mata yang mulia sedikit pun. Itu adalah mata orang mati. Tetapi mata orang mati tidak hanya berkilau, dan mereka tidak akan mengubah pandangan mereka dengan pikiran mereka. Tetapi mata bayangan yang indah ini seperti lingkaran aprikot, sangat indah. Dan mereka akan tersenyum dengan Jiaoyin, tetapi mereka seperti orang mati. Melihatnya, Qin Yichan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mau tak mau dia berpikir bahwa Bai Guanxing bertanya apakah dia takut hantu. Ketika orang-orang muda yang biasa tenggelam dan mengapung di benua 10.000 ras secara bertahap tumbuh, Qin Yichan telah melihat apa yang disebut hantu dan kebencian dengan acuh tak acuh, dan dia bahkan telah memeluk kedelapan yang tak berujung. Dapat dilihat bahwa saat bayangan ini terlihat, itu membangkitkan perasaan Qin Yichan tentang hantu. Mungkin bukan bagaimana hantu itu, tetapi kesan mengerikan yang dia buat tentang hantu sejak dia ingat, yang terangsang lagi ketika dia melihat bayangan ini. Ini seharusnya pembangkit tenaga listrik dari Jiuyu, kan? Qin Yichan sedikit mengernyit, dan melihat ada pria dan wanita di sekitar Qianying itu. Semuanya tertutup kain tule. Diam, seperti hantu yang berjalan di siang hari. Kamu Qianer? Jin Wuxilang mendongak, matanya menyala-nyala, penuh keganasan, seolah-olah tidak takut pada hantu roh jahat. Hantu Jiuyu telah habis. Itu benar-benar langka. Yu Qianer tersenyum lembut. Nada lembutnya lebih membayangi. Seolah-olah kata pertama jatuh ke telinganya. Tetapi yang berikutnya langsung jatuh ke dalam jiwa. Sumber alam semesta adalah harta karun. Untuk alasan ini, gerbang hantu Jiuyuku akan terbuka kembali secara alami. Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Jin Wuxilang tidak ingin menulis lagi. Dan memindai para pahlawan di tempat kejadian. Tetapi dia tampak seperti seseorang. Kamu memiliki semua pecahan batu yang tidak disengaja, kan? Anak ajaib dan anak ajaib itu saling memandang dan kemudian memiringkan kepala mereka. Yang tidak dapat diharapkan oleh Qin Yichan adalah bahwa anak ajaib itu masih sedikit menghina Bai Guanxing. Semua orang bisa mengatakan hal-hal yang indah. Jika Putra Baize memiliki kekuatan tahun ini, siapa di antara kalian yang berani berbicara seperti itu? Jin Wuxilang mencibir. Anak ini menghina Putra Baize di belakang. Mengapa dia tidak mengatakan hal-hal baik di belakang? Ingin mencapai telinga Putra Baize? Dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Jin Wuxilang menghentikan tinta, dan memimpin dalam mengeluarkan pecahan 3 batu Wuxin. Batu ini memancarkan pendaran. Tetapi seperti yang telah dilihat Qin Yichan, tampaknya tidak ada yang istimewa kecuali memancarkan cahaya. Anak ajaib dan anak ajaib juga mengeluarkan 2 fragmen sambil saling melotot. Batu Wuxin telah dikumpulkan, dan Anda akan memiliki kemampuan sendiri untuk memasuki kota Wuxin. Kedua Dao Tong benar. Meskipun menurut rencana awal, selama Wuxin Stone dirakit, mereka dapat mengendalikan semua boneka di kota Wuxin. Di bawah kendali mereka, kota Wuxin tidak ada di saku mereka. Tetapi premisnya adalah bahwa batu Wuxin harus disatukan untuk membentuk bagian yang lengkap, dan hanya batu Wuxin yang lengkap yang dapat memerintahkan semua boneka. Fragmentasi tidak mungkin dikendalikan. Namun, semua kekuatan semua pihak adalah pecahan, dan bahkan jika batu yang tidak disengaja dikumpulkan, itu bukan milik kekuatan pihak manapun, sehingga kendali boneka tidak dapat jatuh ke tangan satu orang. Apa yang bahkan tidak diketahui Qin Yichan adalah bahwa masalah kota Wuxin telah berlangsung begitu lama. Pada akhirnya, semua pihak Daneng mengirim murid-murid bawahannya untuk memperjuangkannya. Alasannya adalah bahwa Daneng di belakang telah bertarung secara terbuka dan diam-diam untuk waktu yang lama, dan mereka tidak menegosiasikan pertemuan yang membuat semua orang puas. Jadi Dao Tong benar, berapa banyak harta kota Wuxin yang dapat diperoleh sepenuhnya bergantung pada kekuatan, dan tidak ada hubungannya dengan jumlah fragmen yang dimilikinya. Qin Yichan menantikan saat ketika batu Wuxin dikumpulkan, yang kuat dari semua pihak akan langsung memperjuangkannya. Tetapi jelas bahwa dia menganggap semuanya terlalu sederhana. Saat Gagak Emas Silang memimpin untuk mengorbankan batu Wuxin, dia juga membungkus pecahan batu Wuxin dengan sinar api. Bocah ajaib itu menatap matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 10 tua dari keluarga Gagak Emas, apakah Anda membutuhkan ini? Jin Wuxilang mengangkat bibirnya dan berkata, karena semua orang tidak percaya, lebih baik berhati-hati terhadap satu sama lain. Tampaknya nyala api dewa ini adalah Gagak Emas Silang yang berjaga-jaga.
Bukan karena gagak emas silang tidak ingin menunggu batu yang tidak disengaja untuk disatukan untuk sesaat, dan langsung menembak dan merebutnya. Namun sayangnya, pembangkit tenaga listrik dari kekuatan lain juga berpikir demikian. Jingwu Silang tidak bisa menjamin bahwa dia akan 100% yakin menelan batu Wuxin, jadi dia hanya menggerakkan tangan dan kakinya pada pecahan yang dia miliki. Selama dia melihat situasinya tidak baik, dia bisa mengambil kembali fragmen dalam sekejap, meninggalkan batu Wuxin tidak lengkap lagi. Di bawah situasi ini, Jingwu Silang mungkin tidak bisa menelannya sendirian, dan yang lain tidak akan pernah mau mengambil pecahan batu tak berperasaan yang dia dedikasikan. Kamu tidak membutuhkan ekspresi itu. Kekuatan sihir yang kamu miliki dalam pecahan tadi, tidak bisakah kamu dirasakan oleh orang lain? Setelah murid ajaib itu dengan kejam menembus pikirannya, dia tidak berpura-pura, dan dia langsung terlihat bangga, dan juga mengorbankan fragmennya sendiri yang dibungkus dengan awan ajaib. Banyak pembangkit tenaga listrik seperti ini sebelum batu Wuxin dikumpulkan. Mereka sudah saling waspada. Tetapi Xiao Jiu dan Xiao 11 menggaruk pipi mereka, dan kemudian melihat Xiao Jiu menarik sehelai rambut monyet dan menjeratnya beberapa kali. Seolah-olah monyet kecil itu berencana untuk melihat bahwa situasinya tidak baik, dan langsung mengambil pecahannya kembali. Saling curiga dari berbagai kekuatan telah meremehkan penyamaran. Adegan ini membuat leluhur bayi darah tidak sabar. Jadi apa yang membuatmu gugup? Bisakah fragmen ini mengendalikan boneka itu? Ini masih masalah 2. Leluhur bayi darah juga ada di sana tepatnya. Perampokan itu hanya sampingannya. Dan datang ke kota Wuxin untuk mendapatkan bagian dari kue adalah tujuan dari perjalanan ini. Nenek moyang bayi darah memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi dia sangat kecil. Dia berdiri sendirian di kubah pavilion tinggi. Tidak ada yang berani mendekatinya. Tetapi dia tidak jatuh di altar tempat yang kuat berkumpul. Bukan karena leluhur bayi berdarah tidak layak untuk kekuatan mereka. Sebaliknya, Qin Yichen merasa bahwa leluhur bayi berdarah pasti memiliki reputasi yang sengit di ranah kaisar. Tetapi tampaknya mereka tidak memiliki latar belakang yang menonjol dari mereka. Orang kuat, jadi mereka hanya bisa menonton. Meskipun leluhur bayi darah itu tirani, dan bahkan ejekan ini, sehingga semua yang kuat cemberut. Tetapi kalimat ini juga mengingatkan banyak yang kuat. Setelah batu Wuxin lengkap dirakit, dapatkah mereka benar-benar mengendalikan banyak boneka di kota Wuxin sesuka hati? Jika ini masalahnya, kota Wuxin juga harus mencoba yang terbaik untuk merebut tahun-tahun ini. Qin Yichen mungkin tidak tahu. Tetapi leluhur bayi darah adalah pria yang kuat dengan reputasi sengit melawan alam semesta kuno. Dan dia secara alami tahu bahwa kota Wuxin tidak sengaja mencari batu Wuxin.